Hey yo, kembali lagi dengan Crash Movie nih. Crash Movie datang lagi nih dengan membawakan salah satu film favorit kalian guys. Aku tebak kalian sekarang pasti lagi gabut kan? Makanya standby terus di channel Crash Movie, channel YouTube terbaik dan cocok banget untuk semua kalangan. Sebelum kita lanjut ke filmnya nih, yuk jangan lupa untuk dibantu like, comment, share, dan subscribe juga guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya kita jadi semakin semangat nih montenya. Dan kalian juga akan selalu terhibur dengan review-review film dari kita. Film yang kali ini bakal kita bawain yaitu film After Ever Happy. Yah, ini adalah kelanjutan dari film After yang ketiga guys. Film ini mendapatkan rating 4,6 versi IMDb. After Ever Happy adalah urutan film yang after keempat yang bercerita tentang terungkapnya kebohongan yang selama ini disembunyikan. Tessa bertekad untuk menjauh dari Hardin dan pindah keluar kota untuk sementara waktu. Sebab hubungan keduanya makin tidak tentu arah. Udah penasaran kan kelanjutan dari kisah Hardin dan Tessa? Yuk kita langsung aja cus ke filmnya. Dan inilah film After Ever Happy. Pada suatu hari, Ibu Hardin meminta maaf kepada Hardin tentang fakta yang Hardin baru tahu kalau ternyata Hardin adalah anak Vance. Tapi Hardin masih tidak bisa menerima itu guys. Hardin pergi minum dan dia didatangi oleh Vance dan bilang kalau ayah Hardin sudah tahu kalau Hardin sebenarnya bukan anak kandungnya. Jadi itu yang membuat ayah Hardin jadi sering minum. Hardin kesal dan dia memilih pergi minum sendiri. Ternyata saat masih kecil Vance memang sering memberikan Hardin hadiah guys. Tapi Hardin tidak pernah menyadari apa maksud dari Vance. Dia hanya bisa membenci ayahnya yang selalu mabuk. Tessa menghampiri Hardin dan menenangkannya. Tapi ternyata Hardin malah tambah emosi guys. Dia masuk ke rumah ibunya dan membakar rumah itu. Tessa yang menahannya sudah tidak bisa karena Hardin dalam keadaan mabuk. Untungnya Vance datang dan menyuruh Hardin untuk segera pergi bersama Tessa. Awalnya Hardin masih tidak mau. Tapi setelah dibujuk dan polisi akan datang, Hardin pun pergi dan Vance yang bertanggung jawab. Di pagi hari, Hardin terbangun di dalam mobil bersama Tessa. Mereka pergi entah ke sebuah bukit untuk menenangkan diri. Di sini Hardin bilang kalau dia sangat menyayangi Tessa dan meminta Tessa untuk tidak terus bersamanya karena kehidupan Hardin penuh masalah. Tapi Tessa tidak menyerah guys. Dia terus mendekati Hardin dan akan selalu menemani Hardin apapun keadaannya. Di sini Tessa memancing Hardin untuk icikiwir nih. Aduh, Tessa emang harus ini banget ya. Galak banget jadi cewek guys. Disinilah cangkul menyangkul terjadi guys. Dan sampai ke sore harinya, Hardin mengantar Tessa ke hotel untuk segera beberes. Di hotel, Tessa curhat bersama Kimberly kalau dia tidak akan bisa hidup tanpa Hardin. Dan ternyata Hardin membelikan Tessa tiket untuk pulang sendiri guys. Hardin pergi ke sebuah rumah dan menemui teman lamanya. Hardin ternyata akan pergi berpesta nih guys di rumah itu untuk menghilangkan pikirannya. Tessa tidak turut pulang tapi dia menelpon Hardin. Ternyata yang mengangkat teman Hardin dan memberitahu Tessa kalau Hardin sedang berpesta di rumahnya. Tessa pun tidak banyak pikir dan langsung pergi ke sana. Dan saat di sana Tessa sangat kaget guys. Hardin ternyata bersama wanita lain. Tessa marah dan dia langsung memecahkan botol di depan hadapan Hardin. Tessa memarahi Hardin dan mengajak Hardin keluar dari sana. Atau kalau tidak dia akan putus. Jadi Hardin mau tidak mau emosi dan keluar memarahi Tessa kembali. Padahal Tessa kan ingin menemani Hardin guys. Tapi Hardin malah memilih pergi. Hardin jadi hanya terdiam sepanjang pesta. Tessa pun kembali pulang dan dia pergi ke rumah tinggalnya yang bersama Hardin. Di sini Tessa melihat semua sudut rumah adalah bayangan dirinya bersama Hardin guys. Di rumahnya Tessa terus melihat-lihat isi rumahnya. Sampai akhirnya dia menemukan ayahnya meninggal dunia di dalam kamar karena overdosis. Tessa pun berteriak dan menangis melihat ayahnya yang sudah tidak bernafas. Untungnya di situ Tessa ditemani oleh Landon. Landon berusaha menghubungi Hardin untuk memberikan informasi tentang ayah Tessa. Tapi Hardin tetap egois dan tidak mengangkat telepon dari Landon. Tessa pun pulang ke rumahnya bersama ibunya karena mereka sedang berduka. Kini Hardin mengangkat telepon Landon dan dia sangat kaget setelah mendengar ayah Tessa meninggal. Di sini Hardin malah marah guys. Kenapa dia tidak diberitahu? Padahal kan Landon sudah berusaha menelpon Hardin ya.
Tessa menolak mendengarkan telepon dari Hardin. Tessa sampai tidak mau makan nih guys. Dan malam harinya Tessa juga susah tidur karena dia teringat masa-masa bersama Hardin. Hardin dan Tessa memang memiliki banyak kenangan guys. Pagi hari Tessa kaget karena melihat Hardin ada di hadapannya. Tessa menolak kehadiran Hardin dan dia pun pergi. Tessa pergi ke taman bunga miliknya dan Hardin menghampirinya. Di rumah Tessa, Hardin mengobrol bersama ibunya. Ibunya Tessa menyesal telah membenci Hardin karena ternyata Hardin adalah satu-satunya pria yang sangat Tessa cintai. Ibu Tessa bilang kalau kehidupan Tessa kini bergantung kepada Hardin. Hardin menghampiri Tessa dan dia meminta maaf atas kejadian yang terjadi kemarin. Tessa bilang kalau mereka berdua tidak akan bisa bersama karena terlalu sering bertengkar daripada baikan. Tessa kini memutuskan kalau dia tidak sanggup untuk melanjutkannya lagi. Di pemakaman ayahnya, Tessa dan semuanya hadir termasuk Hardin. Tapi Hardin hanya menemani dari jauh. Tessa di sini memberikan sambutan kalau dia sangat senang karena sebelumnya dia sempat mengenal ayahnya sebelum ayahnya meninggal dan dia masih sempat bertemu dan tinggal bersama. Di rumah Tessa sudah banyak tamu guys, tapi Tessa malah pergi ke taman bunga sebelah rumahnya. Ternyata di sana sudah ada Hardin. Di sini Tessa curhat kepada Hardin kalau dia sebenarnya marah kepada ayahnya karena sudah meninggalkannya. Saat Hardin akan pulang, dia mengajak Tessa untuk tinggal bersama di rumahnya. Tapi Tessa menolaknya. Tessa menolak semua tawaran bantuan dari Hardin. Malam harinya, Tessa pulang ke rumah Kimberly dan Vance, tempat mereka tinggal bersama. Di sini Tessa memberitahu sesuatu kepada Kimberly kalau dia akan berhenti kerja dan akan pindah ke New York untuk memulai kehidupan baru. Hardin menemui ayahnya dan bilang kalau dia sudah tahu. Ternyata ayah Hardin juga sudah tahu sejak Hardin baru lahir. Tapi dia tidak meninggalkan Hardin dan ibunya karena dia sangat mencintai Hardin dan dia tetap menganggap Hardin sebagai anak kandungnya. Tessa pergi ke dokter dan Hardin menanyakan keadaannya, tapi Tessa bilang kalau semuanya baik-baik saja. Dokter datang dan memberitahu tentang hasil tesnya, kalau ternyata Tessa sangat kecil kemungkinan untuk hamil. Dan kalaupun hamil, Tessa akan keguguran guys. Hardin menelpon Tessa, tapi Tessa seperti berbeda nih guys dan langsung mematikan teleponnya. Ternyata Tessa di situ akan minum karena dia sangat frustasi guys. Malam harinya Hardin datang dan menghampiri Tessa. Tessa yang sedang keadaan mabuk ini ditemani oleh Hardin dan tidur semalaman guys. Di pagi hari Tessa mulai menceritakan masalahnya kepada Hardin. Tapi sebelumnya Hardin iseng nih bilang kalau dia sangat ingin anak karena Hardin awalnya mengira kalau Tessa hamil. Dia sangat kaget setelah Tessa memberitahu kalau dia akan susah hamil dan kemungkinannya akan tidak bisa punya anak. Hardin sangat terpukul mendengar itu dan Tessa pun pergi. Hardin mengejar Tessa dan meminta maaf atas perkataannya karena Hardin akan tetap mau hidup bersama Tessa walaupun tidak memiliki anak. Siangnya mereka pergi makan bersama dengan keluarga Hardin dan London. Di sini London memperkenalkan pacarnya yang bernama Nora. Mereka pun mengobrol bersama guys. Pada malam hari saat mereka membersihkan piring, Tessa memberitahu Hardin kalau dia akan pindah ke New York dan akan tinggal bersama Landon. Hardin kaget dan dia langsung menghampiri Landon. Hardin kesal dan marah kepada Landon kenapa Landon tidak memberitahunya, padahal Landon tahu kalau dia tidak akan bisa hidup tanpa Tessa. Tessa memohon kepada Hardin agar tidak terus mengikutinya. Tessa merasa hubungan mereka tidak berkembang dan hanya gitu-gitu saja. Tessa berpikir mereka lebih baik berpisah dahulu di waktu yang tidak tahu sampai kapan. Mau tidak mau Hardin harus menyetujui permintaan Tessa. Keesokan harinya Tessa sudah pergi ke New York dan tinggal bersama Landon. Di New York Tessa melamar kerja di tempat Nora juga bekerja, yaitu di sebuah kafe. Hardin yang kini tidur sendiri mulai mencari kesibukan dan dia pergi ke sebuah perkumpulan. Di perkumpulan itu Hardin menceritakan tulisannya itu kepada orang-orang. Hardin kini juga sibuk menulis guys sambil bersedih melihat postingan-postingan Tessa. Kini 5 bulan sudah berjalan dan Hardin akan pergi mengunjungi Landon. Karena itu Tessa jadi mengambil 2 shift agar dia tidak memiliki waktu berdua bersama Hardin. Saat Tessa sibuk bekerja, Nora menghampirinya dan bilang kalau Landon sudah tiba bersama Hardin. Tessa menghampiri Hardin dan mereka mengobrol sedikit guys. Setelah itu Tessa seperti biasa melayani Hardin sebagai konsumen. Ternyata Hardin menunggu Tessa sampai Tessa pulang. Hardin menemani Tessa pulang kerja dan menanyakan kehidupan Tessa selama ini di New York. Begitupun sebaliknya. Pada malam hari saat Hardin tidur di sofa, seperti biasa, dia selalu mimpi buruk guys dan dibangunkan oleh Tessa.
Tessa menenangkan Hardin dan dia menemani Hardin tidur juga di sofa. Besoknya Tessa pergi bekerja seperti biasa, tapi bedanya dia dijemput oleh Hardin. Sampai di rumah mereka masak bersama untuk makan malam. Yah, namanya memasak berdua, mereka saling usil nih. Sampai akhirnya mereka berujung hampir saja cangkul-mencangkul guys. Hardin ini berusaha menghindar dan tidak menuruti Tessa. Di pagi hari, Landon juga merasa senang karena Tessa sudah baikan lagi bersama Hardin. Pada malam hari, saat Tessa pulang kerja, Landon dan Nora tidak ada di rumahnya. Hanya ada mereka berdua. Tessa kelelahan karena seharian bekerja nih guys, dan dia dipijitin kakinya oleh Hardin. Berawal dari kaki, Hardin kini memijat bahu Tessa. Tapi ya kalian tahulah guys, mereka lanjut bagaimana. Begitulah kelakuan Tessa dan Hardin ketika berdua. Dan tidak terelakkan, cangkul menyangkul di ladang Tessa pun terjadi hingga pagi hari. Dan di pagi hari, Hardin pergi pertemuan bersama seseorang, sedangkan Tessa sedang libur dan diam di rumah. Saat Tessa beres-beres, Tessa menemukan buku nih guys. Ternyata setelah dibaca, buku itu adalah tentang Tessa yang ditulis oleh Hardin. Tessa membacanya sampai akhir dan Hardin pun datang. Hardin kaget karena Tessa sudah membaca buku itu. Kini Tessa benar-benar marah karena Hardin selama ini tidak bilang kalau dia menulis tentang Tessa, dan bahkan tulisan Hardin akan diterbitkan guys. Tessa tidak mau kehidupannya dibaca oleh orang lain dan Hardin menerbitkannya tanpa persetujuan Tessa. Mereka lagi-lagi bertengkar dan menjalani kehidupan masing-masing. Hardin melanjutkan menerbitkan bukunya itu hingga sukses. Di malam tahun baru saat mereka berpesta, Tessa kini berpesta tanpa Hardin. Kini tulisan Hardin sudah diterbitkan dan Tessa membacanya di internet. Hardin bertemu dengan ibunya dan dia memberikan buku tentang tulisannya itu kepada ibunya. Buku tulisan Hardin berjudul After. Ibu Hardin meminta maaf kepada Hardin tentang kejadian di masa lalu. Saat Tessa pulang kerja, dia melihat di sebuah toko kalau akan ada pertemuan nanti malam bersama Hardin. Di rumahnya, Tessa didatangi oleh teman lamanya yang bernama Roberto. Mereka masak bersama dan makan bersama guys. Malamnya, Roberto mengajak Tessa ngedate guys. Tapi Tessa tidak bisa karena dia ada kesibukan lain. Di malam hari saat Hardin mengobrol-ngobrol di sebuah kafe, Tessa datang dan mendengarkan obrolan Hardin. Tapi Tessa hanya sebentar dan dia pun langsung pergi. Hardin menyadari kalau yang datang sebelumnya itu adalah Tessa. Bagaimana guys perasaan Tessa di kehidupan mereka setelah ini? Penasaran kan? Jangan lupa nonton film After Everything, yaitu episode terakhir dari film After guys. Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi di film selanjutnya. Eits, tidak bosan-bosannya Mim bilang klik tombol subscribe dan jangan lupa hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya kalian tidak ketinggalan review-review film selanjutnya. Oke, sekian dulu review film kali ini. See you!